Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ketemu lagi barengan sama Mang Janu di MFA Entertainment ID. Nah, di hari ini seperti biasa pemirsa ya, kayak yang kemarin-kemarin kita pastinya bakal kupas tuntas seorang sosok yang sangat luar biasa gitu. Nah, Mang Janu sekarang udah ketemuan sama Kang Aldo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kang Aldo ini sosok yang orang yang sangat luar biasa, teman-teman pemirsa ya, dan juga sekarang dia ini wah linknya udah benar-benar banyak banget ya, pejabat-pejabat ya Kang ya. Terus juga yang lain-lainnya pastinya ya, pasti orang-orang yang pada nonton nih, apalagi pejabat. Masih orang lah ya, masih. Iya. Teman-teman maksudnya yang pada nonton ini pasti ada yang kenal juga sama Kang Aldo. Kang Aldo, gimana sehat di hari ini? Alhamdulillah Kang, alhamdulillah. Kang Janu kumaha sehat? Alhamdulillah, jag-jag. Jag-jag waringkas, alhamdulillah Kang Aldo. Nah, Kang Aldo boleh tahu nggak profesi Kang Aldo sekarang apa? Sekarang saya profesinya di digital marketing. Digital marketing berarti dagang lewat digital gitunya. Iya, dagang. Enggak sih, lebih lengkapnya adalah SMM, Social Media Management. Sekarang lagi Social Media Management Analisis, Social Media banyak gitu. Intinya mah ruang lingkup tentang sosial media, digitalisasi, apa istilahnya website dan lain-lain lah. Oke. Karena sekarang memang zamannya zaman media sosial ya Kang ya. Merebak banget sekarang media sosial di mana-mana ya. Sekarang kita kan nggak bisa pungkiri kayak misalnya orang-orang di rumah pegang handphone, pasti yang dilihatnya media sosial kan kayak gitu. Terus juga lagi di kantor misalnya dilihatnya media sosial kan ya. Itu berarti memang penjualan lewat media sosial juga ini bagus banget berarti ya. Betul. Nah, kalau saya bagian untuk yang ngedesainnya kan. Jadi lebih manage gimana sih bagusnya kita punya sosial media untuk jualan tadi. Terus untuk istilahnya buat kalau misalnya dia public figure gimana untuk maksimalin public figure tadi gitu kan, dari segala ngangkat gitu ya. Iya, ngangkat. Alright ya. Kang Aldo nih, tapi kalau misalnya boleh tahu Kang Aldo dari kecil emang di Bandung? Saya dari bayi di Bandung. Dari bayi di Bandung. Pas brojol. Langsung di Bandung gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Nah, perjalanan Kang Aldo dari kecilnya ini kalau misalnya boleh tahu nih, sekolahnya di mana SD-nya? SD Aldo di Muhammad Toha 3 di Kebun Kelapa. Kebun Kelapa, terus juga SMP-nya di Cibaduyut kan 38 sampai 38, terus juga langsung kuliah. Iya, kebetulan dari SMP akselerasi kita gini ya, langsung kuliah. Pinter teuing coba. SMA-nya di mana Kang? SMA di 17. SMA di 17 dan akhirnya masuk ke universitas yang dekat dari sini ya, universitasnya. Dekat. Di Unikom. Ngambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Visual. Wow, luar biasa, desain komunikasi visual kayak gitu. Dan sekarang akhirnya Kang Aldo ini punya satu perusahaan, teman-teman pemirsa yang orang juga udah pasti tahu. Perusahaannya apa Kang? Namanya Sai. Sai itu apa? Sai itu adalah Sai. Bagus. Sai itu sebenarnya lebih ke, kalau singkatannya lebih ke Islami sih Kang. Jadi Salam Amanah Indonesia. Oke, Salam Amanah Indonesia disingkat menjadi Sai. Mantap nih. Kang Aldo, udah berapa lama sih Kang Aldo berarti bergelut di dunia desain komunikasi visual? Ya kebetulan dari tahun 2010-an lah, 2010-an. Jadi kalau untuk Sai-nya sendiri mungkin dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah baru kita berbentuk Sai. Oke, itu berarti sama teman-teman Kang Aldo juga ya? Iya, sama tim, sama teman-teman semuanya. Oke, berarti ini emang udah molotok banget nih teman-teman. Desain yang bagus, ini gimana supaya ngangkat penjualannya. Lebih banyak ngebohongin orang sih. Jangan dibocorin sih. Oke, Kang Aldo berarti sempat warawiri ke sana kesini nggak? Atau emang netap di Bandung sampai sekarang? Keliling Indonesia gitu. Paling Sumatera, Batam, Kalimantan belum, ya Pulau Jawa lah semuanya insya Allah udah dari mana tuh Pulau Jawa tuh? Dari Banten berarti? Dari Banten sampai ke Situbondo tuh pernah. Oke. Karena memang tugasnya kayak gitu ya, marketing tuh. Ya, jadi istilahnya ya kliennya
mintanya seperti itulah, ada kalau yang dari ujung-ujung gitu. Kita presentasi situ lah. Jualan. Jualannya. Nah, ngebagi waktunya itu gimana tuh Kang? Apalagi sekarang kalau lu udah berkeluarga berarti kan? Alhamdulillah. Bagi waktunya jalan aja Kang. Yang penting istri mah jadi pemirsa pulang bawa uang papa gitu ya. Yang penting aman di rumah tangga ya, alhamdulillah. Oke, tapi kalau bisa lihat sosok Kang Aldo ini kelihatan benar-benar sosoknya yang Islami banget gitu ya. Terus juga yang emang andalemi banget gitu. Kang Aldo pernah pesantren atau gimana? Alhamdulillah Kang, dulu ya kebetulan setelah lulus SMA saya nggak langsung kuliah. Saya pesantren dulu, alhamdulillah di Sukabumi, di pesantren Riyadul Muta'alimin. Oke, pesantren Riyadul Muta'alimin. Jadi pesantrennya pesantren lebih kayak apa ya? Namanya tuh pesantren kampung gitu. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada kurikulum yang kayak pesantren sekarang gitu. Gitu. Oke, jadi memang itu pesantrennya lebih ke pesantren kampung, ya ngaji di Kobong gitu ya. Betul. Oke, nah kalau di pesantren karate gitu. mandi bareng gitu ya? Enggak. Oh enggak. Mandi bareng ngomong gitu. Bisikan naon tuh. Tapi kan biasanya gitu, maksudnya bebarengan yang teman-teman gitu. Yang ngantri ya. Oke, tapi seru juga di pesantren. Wah rame lah gitu, karena kan pesantren saya ini lebih banyaknya orang-orang dari sana ya, orang Sukabumi kan. Jadi Sundanya juga Sunda yang lemes pisan lah istilahnya. Dari situ banyak lah istilahnya ngelihat karakter adabnya santri itu gimana ke guru, gitu nunduknya, sopan santunnya, masya Allah. Attitude-nya emang benar-benar diajarin banget di situ ya, Aldo ya. Oke, nah kalau misalnya di pesantren, biasanya kan di pesantren ya selain ngaji, kalau misalnya temennya dari Janu sendiri gitu ya, waktu itu temen Janu juga pemirsa tuh pernah ada yang diajarin untuk ngebuka mata batin. Di sana diajarin juga nggak? Kebetulan enggak. Cuma memang saya pengalaman di sananya ada sih, kalau karena kan di situ deket Balong gitu ya. Jadi katanya mah, jadi situ teh Balong teh tempat kerajaannya bla 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 lah gitu. Ya gitu. Balong atau enggak kolam ikan ya kayak gitu. Betul. Oke. Nah, dari situ tapi Kang Aldo di pesantren itu sempat kayak misalnya pernah ngeliat lah ini enggak? Sebenarnya kalau ngeliat enggak, tapi ada yang luar biasa pada saat di pesantren itu, karena kan dulu tuh kebetulan Aldo tuh ada rumah di dekat rumah kakak gitu. Jadi Aldo tuh kadang nginep di rumah kakak, kadang di Kobong. Tapi rumah kakak juga di pesantren, juga di lingkungan pesantren. Nah di dalam lingkungan pesantren itu waktu itu pernah tuh. Jadi sekali waktu malam-malam tuh memang hobi itu dulu tuh ingin ngegedein otot dulu tuh kan. Kayak nge-gym gitu ya. Cuma kan nggak ada waktu kalau pagi-pagi kan. Ngaji itu dari subuh sampai terus aja sampai sore. Akhirnya malam lah mulai istilahnya nge-gym. Tapi ya kebablasan tuh bisa sampai jam 12 malam gitu. Dan terus lanjut ke tahajud dan lain-lain lah gitu ya, kebiasaan santri lah. Nah pas di satu malam, nah itu kita ngelihat, jadi ada ini Kang, apa namanya, gantungan baju. Nah dulu tuh kebetulan kakak tuh punya kayak gantungan baju buat jualan tuh yang dari besi itu. Nah di situ gantungan baju tuh gitu deh. Ini misteri nih Kang. Gimana? Jadi di gantungan baju itu, pertama gantungan baju goyang-goyang. Padahal di dalam rumah. Nggak ada angin. Oke. Goyang-goyang ya, wik. Wah, itu kunaon ya. Dipikir-pikir kata gua cemen gitu ya, bahasa Arabnya kan gitu. Bahasa ngomongnya cemen ya mah. Sok atuh mana yang lebih itu liatin gitu. Pas malam-malam sendirian pada saat itu. Nah ada gantungan bayi tau kan? Yang gantungan bayi yang buat apa kolor-kolor gitu nanti gitu. Itu gantungan bayi itu muter Kang kayak helikopter. Gantungan bayinya. Pada saat kita memang ya saya emang dari kecil sopral ya orangnya. Jadi istilahnya ada sesuatu yang aneh pasti saya ingin menelusuri gitu kan. Ya, di situ cuma ya saya juga nggak takut banget. Jadi ngelihat itu cuma ya udah ada gitu, berarti ada gitu. Nah dari situlah saya mulai urep-urep.
Itu berarti pengalaman Kang Aldo yang ada di Sukabumi. Oke. Nah dari situ Kang Aldo sering kenal erep-erep kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman Kang Aldo sendiri di Bandung nih, pernah nggak pengalaman kayak gitu? Atau ya di satu tempat di mana itu pernah nggak Kang? Ada sih yang tidak terlupakan, itu ada pengalaman waktu itu tuh saya tuh kan dulu pernah tinggal di rumah saudara nih Kang. Rumah saudara itu besar banget tuh. Oke. Di daerah Bandung? Daerah Bandung. Okay. Di Dago ya. Pokoknya daerah Bandung, besar sekali rumahnya. Ada 3 lantai. Yeah. Dan itu dulu tuh saya pakai buat usaha bareng teman-teman. Karena rumahnya kosong gitu kan. Nah, pada satu ketika itu keadaan kosong tuh, nggak ada orang. Karena waktu itu teman-teman tuh orang-orang Jakarta. Pada pulang ke Jakarta, saya sendirian di situ. Nah pada saat tidur itu tuh saya ngerasa ya erep-erep ya Kang, erep-erep pasti tidur tuh erep-erep, malam-malam saya mungkin capek juga kali ya, erep-erep tidur. Nah, pas tidur di situ memang rumah itu tuh karena besar dan gelap, dan hobi saya tuh setiap lampu itu kalau lagi tidur tuh dimatiin Kang. Semuanya sampai gelap gulita, pokoknya nggak mau ada lampu lah gitu kan. Emang hobinya begitu. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Cuma istri nggak suka, jadi ada lampu. Sedikit karena hengap cenah. Terus? Nah akhirnya di situ udah tidur, pas udah ngantuk banget tidur nih, capek. Nah tiba-tiba saya erep-erep ada sosok di erep-erepnya ya, belum nggak asli nih ya, erep-erepnya dia narik selimut Kang. Jadi saya nggak tahu nih. Kalau menurut saya sih itu cewek karena rambutnya panjang, karena bengetnya rata Kang. Rata ya. Tapi kan karena memang kalau misalnya makhluk-makhluk goib kayak gitu memang suka nggak menunjukkan muka gitu ya. Hese menurutnya. Rek mangrupakeun siga kita tuh susah gitu ya. Dia ya kebayang kalau dia kayak ngeliatin kayak misalnya aura kasih gitu kan. Jadi seneng kan. Jadi malah seneng ya kan, nah, itu ya, makanya dia diratain aja ya kan, biar lebih jurdil lah. Nah terus dia tuh udah kayak gitu narik. Saya tuh orangnya kalau di erep-erep itu saya nggak pernah ngelawan Kang. Saya ngikutin erep-erep, ngikutin, ingin tahu sampai mana. Dibuka. Udah kedinginan kan, itu ngerasa di erep-erep kedinginan, yang asli tiba-tiba nggak asli juga kedinginan. Tadi memang pakai selimut. Pas saya kebangunan lah tuh, bangun karena dingin bukan karena melawan itu tadi. Pas bangun itu selimut turun. Gitu. Tadi kan Kang Aldo bilang bukan di asli, tapi setelah Kang Aldo bangun ternyata ngelihat selimut turun. Jadi kayak ada yang narik turun, truk gitu. Tapi kan ya nggak mungkin ya, istilahnya kalau ketendang pun dan ya ada lah istilahnya kayak ini mah jatuh semua gitu si ininya teh. Selimutnya jatuh semua gitu kan. Nah kebayang kalau pas Aldo lihat ke situ kebayang ayaan gitu. Langsung dia loncat sih kan. Aduh. Kan kalau film-film gitu ternyata enggak. Tapi pas dilihat situ, saya ambil lagi selimut, nah seperti biasa, ada ngantuknya. Tapi bentar Kang Aldo itu sendirian? Sendirian. Di rumah ada teman yang jahil gitu, nggak ada? Nggak ada, sendirian. Jadi itu tuh benar-benar pada saat itu tuh, sebenarnya ada satpam di depan, cuma satpam ini juga pulang kebetulan. Emang itu pada saat itu sendirian banget. Nah udah kayak gitu, udah lah selesai itu tuh, nggak lama kemudian bunyi tong sampah diketok-ketok. Jadi di rumah itu ada tong sampah yang kayak tong sampah di mall kan, yang gede gitu ya. Nah itu diketok-ketok, teng kan, riweuhnya. udah mau malam rek sare gitu, udah capek gitu kan, asal riweuh diketok-ketok kan, sugante teman gitu kan, iseng segala macam atau apa gitu, tikus dan segala macam. Datang ke situ ngelihat tong sampahnya bisa aya beurit gitunya atau apa-apa gitu istilahnya mah, atau ada elektromagnetik yang tersambung ke sana gitu ya. Penasaran lah tuh lihat, ternyata nggak ada apa-apa, kosong tuh. Kebetulan nggak ada sampah juga pada saat itu. Nah habis itu dibuka yang warna hitamnya juga tuh, yang warna plastik warna hitam dalamnya saya buka juga, ternyata sama nggak ada apa-apa, kosong. Jadi benar-benar itu bunyi terus
sampai saya tutup, saya balikin lagi ke tempat semula, sampai saya mundur nih kan, ngelihat itu masih bunyi. Si tong sampahnya. Coba bayangin. Jadi di situ terlihat bahwa memang benar jin ya, kalau dalam Islam tuh ngomongin jin ya, atau makhluk astral ini benar-benar bisa menggerakkan atau menggerakkan sesuatu lah, sampai ada terjadi bunyian-bunyian. Dengan energi dia gitu ya, dengan energinya gitu. Karena memang kalau misalnya yang Janu tahu juga nih Aldi, yang kayak gitu tuh kan berarti mengeluarkan energi yang sangat kuat. Betul. Nah, kena lempengan-lempengan kayak misalnya besi atau yang tadi kayak gitu ya. Itu memang dia pasti kalau misalnya benturan dia selalu bunyi gitu. Tang kayak gitu. Oke. Nah, Kang, setelah dari itu terus akhirnya Kang Aldo sendiri lari lah atau gimana? Enggak, malah saya kan orangnya gitu, Kang, sompral gitu. Sama ya teman-teman tahu lah gitu gimana saya sompralnya pada saat akhirnya saya ke bawah ke ruangan tamu, saya matiin semua lampu, Kang, sampai lampu luar saya matiin, gelap langsung. Gelap gulita. Bayangin semuanya gelap gulita, nggak ada apa-apa, dan itu rumah besar banget. Gitu. Saya duduk di ruangan tamu itu sendirian dan saya teriak kayak orang gila aja kan ngomong karena sompralnya teriak, sok tuh udah datang gitunya. Saya ingin tahu mana sih gitunya yang namanya jin tuh, kenapa harus ganggu saya malam-malam, kenapa udah lagi capek segala macam masih riuh gitu kan di sana. Saya ngobrol kayak gitu, nggak berapa lama kemudian itu ada 5 kucing yang datang, kan. Hah? 5 kucing yang datang? 5 kucing, beda-beda kucingnya. Datangnya dari? Nah, ada yang dari luar, ada yang dari dapur, itu macam-macam. Jadi datangnya dari berbagai macam arah angin. Dari berbagai macam sudut gitu ya? Sudut datang dan dia ngumpul ada yang duduk di sofa, ada yang duduk di karpet, gitu kan. Dan ada yang duduk, pokoknya dia tuh kayak rapat gitu, kayak apa yang saya bilang, mana sok atau kesini, disambut gitu sama itu. Nah di situ juga saya berarti beranggapan ya benar gitu apa yang kata ulama-ulama omongkan bahwa istilahnya terkadang jin itu juga bisa menyerupai binatang gitu kan, ular dan kucing. Nah di situ saya melihat kejadian itu, ternyata ya saya juga nggak takut banget sih sebenarnya. Saya tanya lah tuh kayak orang gila juga kan, ngobrol sama kucing gitu kan. Terus meong gitu. Tapi kan sekarang banyak yang kayak gitu. Gitu kayak gitu kucing. Iya, tapi lucu-lucu. Kalau ini kan situasinya mencekam kan. Tapi bentar Kang, itu gelap. Gelap. Oke. Jadi ingat pemitu ya, ini mencekam situasinya. Bukan yang lucu-lucu. Jedeng. Nah, jadi pas saat si kucing itu pada kumpul, saya tanya, sok atuh ngomong, kata dia teh. Ya kan orang bego ya, kucing ya. Ya diem aja kucing. Tapi nggak ngomong. Pas Kang Aldo ngeliat sok tuh kamu ngomong, tatapan matanya gimana? Ke saya. Itu semuanya pada natap kayak kalau kita mainin kucing tuh kalau ngasih makanan tuh, kalau kita kesini ikut, kalau kita kesini, jadi gitu. Jadi saya kayak makanan. Kayak mau diterkam cuma enggak juga, cuma dianya santai gitu. Kayak ya habis itu berapa lama kemudian ada yang mandi, istilahnya yang ngejilat-jilat gitu. Badannya gitu kan. Dan saya ngeliat, waduh ini kok, tapi ya itulah keanehannya kenapa ketika saya suruh kayak gitu mereka pada datang. Nah itulah dan saya berpikir ternyata ya mungkin Allah alam bisawab ya ini, atau dirasuki atau kayak gimana ya Allah alam bisawab. Nah disitulah mulailah di situ kejadian-kejadian lucu-lucu ada gitu, dari yang teriak manggil nama saya padahal nggak ada siapa-siapa gitu kan, halo gitu, saya liatin di mana kok nggak ada orang gitu kan, sepi gitu kan, di bawah nggak ada sama sekali, nggak ada orang gitu. Karena itu rumah 3 lantai kalau nggak salah. 3 lantai. 3 lantai dan itu gede banget, luas banget. Diisi sama Kang Aldo sendiri. Nah itu macam-macam lah itu kejadiannya yang akhirnya ngebuat saya betah malah. Saya pikir ya itulah apa kejadian seperti itu, merasa apa ya kayak ada temen aja gitu kalau saya lagi sendiri gitu. Oke. Tapi malah jadi bikin Kang Aldo betah ya. Betah. Di dalam situasi yang kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Ya mungkin ya itulah penandanya mereka ada gitu kan. Dan akhirnya kita harus menghargai mereka juga ya selaku makhluk Allah juga kan ya. Betul. Jadi bukan malah menyembah, nanya-nanya sesuatu gitu segala boneka
boneka arwah. Enggak sih. Jadi lebih menyatakan bahwa mereka ada. Gitu. Oke, mungkin mereka juga datang ke situ, datang ke Kang Aldo juga pengen diakui gitu ya. Iya. Kang Aldo nih atau enggak Aldo nih. Padahal saya bukan ketua partai loh, Pak. Beda. Ingin diakui kan. Beda. Kayak ngedaftar KTA gitu. Beda. Iya. Oke. Nah, selain di tapi gini, akhirnya dari setelah tadi kan kucing tuh, yang kucingnya akhirnya ada yang ngejilat-jilat tubuhnya sendiri, terus mungkin yang satu lagi kemana gitu. Nggak semuanya stay di sana, sampai saya balik lagi tidur gitu, karena nggak ada yang ngomong. Kan aneh kan ingin discuss gitunya, ngomong. Luar biasa ya kalau saya begitu dia. Ya, langsung diajak discuss. Ya, mungkin itu juga jadi peluang bisnis kayak Chipmunk. Chipmunk ya, mungkin bisa nyanyi. Ya kan? Bisa nyanyi harus. Ya kan kalau dulu mah YouTube belum bagus, belum ada lah YouTube dulu. Ada sih cuma nggak harus ramai sekarang. Iya betul. Nah, akhirnya Kang Aldo balik lagi ke atas. Balik lagi ke sana tidur dengan nyaman. Oke. Dan setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Besoknya ada yang lucu-lucu, banyak lucu-lucu. Jadi ada kejadian pas saya di kamar mandi, ya kan, sendirian gitu kan, sambil mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perut gitu. Hasil memang keadaan pada saat itu gelap, nggak gelap sih sepi banget gitu ya, sepi banget. Pada saat itu belum tidur kan, belum dimatiin semua lampu. Nah, udah lagi pada duduk kan, toiletnya duduk kan sambil baca komik gitu kan dan segala macam. Tiba-tiba kepikiran iseng wah lucu nih kalau saya hitung sampai 3 jebret mati lampu, wah kayaknya serem gitu kan. Dah saya tutup komiknya, saya hitung 1, 2, 3 jebret. Asli. Rumah sebesar itu? Mati itu semuanya. Coba bayangin, malam-malam saya lagi membuang sesuatu yang besar di situ, tiba-tiba mati. Kan riweuh. Kebayang itu asli. Riweuh, ya kan? Siramna kumaha ya. Bener. Nah, akhirnya saya diam kan. Nah, pada saat itu ada satpam sih. Jadi satpam naik ke atas, teriak-teriak, "Dalo." Nah, saya nanya dulu, "Ini teh siapa?" Udah takut ya. Mati lampunya, gitu mati lampu. Akhirnya mah udah dari sana kepikiran lagi nih, kepikiran jahil lagi nih. Wah ini kalau udah mati lampu kayak gini, kayaknya kalau kepala muncul di sebelah situ lebih serem kan? Kamu ini penantang banget ya. Oke. Cuma akhirnya nggak ada. Nah di situ saya yakin bahwa makhluk-makhluk kayak gitu nggak menampakkan diri. Nah, jadi mereka hanya menggerakkan sesuatu yang mereka bisa dengan kekuatan mereka. Mungkin ya, Allah bisa. Dan terjadilah gitu. Padahal hitungan 3 itu kan iseng ya kan. 1, 2, 3 mati gitu, langsung. Ya. Luar biasa. Jangan-jangan ketuanya mungkin kalau bisa jadi. Saya mau bikin partai juga nasional. PJN. Partai nasional. Karena memang hampir semuanya nurut lah pemirsa ya. Jadi kayak misalnya dihitung tadi sama Kang Aldo 1, 2, 3 mati lampu, langsung mati lampu. Wah, itu serem. Kucing, sok mana sini? Kamu kan ditantang gitu ya kayak gitu ya. Sok mana sini kamu datang ke sini. Akhirnya dari berbagai sudut, ada dari ruang, ada dari dapur, ada dari depan gitu kan. Itu akhirnya datang. Semuanya untung 5 anggaran merah. Enggak parade. Pino yang parade. Bau ucing deh. Oke. Nah selain di rumah itu ada lagi nggak Kang di mana? Kejadian banyak sih ya sebenarnya setelah di pesantren itu ya mungkin yang tadi kata Akang ya mungkin terbuka mata batin mungkin ya orang bisa. Cuma ya itu saya lihat sih tidak ada yang terlihat secara istilahnya kasat mata zohir gitu ya, secara kasat mata gitu. Semuanya ya melalui lah perasaan dari bunyi pergerakan dan segala macam. Banyak sih Kang, kalau saya hitung mungkin di sini juga saya bisa merasakan ada. Oke. Coba di depan kita di sini. Di situ ada sosok. Sosok juga, sosok manusia. Oke. Nah, tapi Kang Aldo punya kepekaan nggak sih? Maksudnya kayak misalnya datang ke satu tempat gitu, tiba-tiba
ini kayaknya. Ada merasakan sih pasti setiap manusia kalau menurut Aldo sih pasti bisa merasakan. Oke. Tapi ya untuk dibawa kemana-mananya asal jangan terjerumus dalam kemunafikan ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena kita tahu bahwa makhluk itu ada, itu aja. Munafik dan musyrik. Iya, munafik dan musyrik ini. Ya kan kalau misalnya orang-orang tahu misalnya Aldo gitu bisa manggil jin, bisa segala macam ceritanya nih ya, ceritanya dari gitu. Mungkin orang-orang Kang Aldo mau dong. Iya benar. Tolong dong liatin. Tolong dong, beli tuyul berapa? Soalnya saya belum dapat. Belum jadi ladang bisnis. Belum jadi ladang bisnis. Oke. Saya juga lagi nyari klien juga yang mungkin digital marketing tuyul bisa. Astagfirullah. Emang ini sopra banget kan? Oke Kang, nah selain di rumah itu nggak ada lagi berarti kejadian-kejadian? Berarti Kang tetap di rumah itu terus? Enggak, banyak sih. Apa di rumah saya sendiri juga pernah kejadian. Banyak sih sebenarnya, cuma mungkin nanti episode berikutnya. Ya. Panjang sekali. Right. Tapi emang itu jadi satu kejadian yang sama Kang Aldo itu nggak bisa terlupakan sampai sekarang. Iya, jadi ada kelucuan-kelucuan yang ternyata bener loh. Istilahnya mereka bisa menggerakkan. Oke, tapi sebelumnya Kang Aldo percaya nggak sih adanya yang kayak gitu? Sebelumnya nih? Ya, sebelumnya percaya. Jadi istilahnya, tapi ya balik lagi, memang dari dulu nggak pernah melihat secara zahir ya. Mungkin ya cuman kalau misalnya mendengar terus melihat secara zahirnya kayak misalnya bergerak gitu, bunyi gitu, itu emang real dirasakan oleh Kang Aldo sendiri. Ya mungkin dari ilmiah juga mungkin bisa dijelaskan, mungkin elektromagnetik gitu ya. Atau benturan. Kayak gitu. Baiklah. Kang Aldo terima kasih banyak loh. Siap. Aduh, sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama pemirsa di channelnya MFA Entertainment ID. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Aldo. Siap. Sukses juga buat usahanya Kang Aldo ya di digital marketing komunikasi. Bener kan? Digital marketing komunikasi. Manajemen. Digital marketing manajemen. Sosial media manajemen. Sosial media manajemen eta aja pemirsa. Baiklah, terima kasih banyak Kang Aldo ya. Atur nuhun pisan pemirsa juga, terima kasih banyak. Jangan lupa selalu di-like, di-subscribe dan juga di-komen pastinya ya pemirsa di channelnya MFA Entertainment ID. Jangan lupa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.